Selamat pagi teman-teman sekalian, berjumpa lagi bersama saya Teguh Wiradi Kusuma. Saya merupakan salah satu dari 4 juri Indonesia yang telah memiliki sertifikasi dari Badan Federasi Filateli Dunia atau FIP, dan juga penulis buku Eksplorasi Indonesia melalui Benda Filateli, yang mana di buku ini merupakan sumber untuk pembuatan video YouTube ini, ya, dengan menampilkan gambar perang Indonesia tahun 1948 hingga Agustus 2020 yang lalu. Kita memulai untuk Provinsi Nusa Tenggara Timur. Namun sebelumnya, bagi teman-teman yang ingin memiliki buku ini, bisa menghubungi nomor telepon yang ada di samping, atau memencet di nomor yang ada di kolom deskripsi, serta mengunjungi website saya teguhwiradikusuma.com untuk informasi yang lebih detail. Nah, untuk Provinsi Nusa Tenggara Timur merupakan bagian dari Provinsi Sunda Kecil yang dibentuk berdasarkan sidang kedua PPKI pada tanggal 19 Agustus 1945. Pada era RIS, Nusa Tenggara Timur merupakan bagian dari negara Indonesia Timur. Berdasarkan piagam persetujuan antara RIS dan RI pada tanggal 19 Mei 1950, disepakati bahwa negara Indonesia Timur akan bergabung dengan negara Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 tahun 1950 dan Undang-Undang Nomor dan Peraturan Pemerintah RIS Nomor 21 tahun 1950. Kemudian dengan Undang-Undang Nomor 64 tahun 58, Provinsi Sunda Kecil dibubarkan dengan dimekarkan menjadi 3 provinsi, yaitu Provinsi Bali, Provinsi Nusa Tenggara Barat, dan Provinsi Nusa Tenggara Timur. Provinsi Nusa Tenggara Timur terdiri dari beberapa pulau, antara lain Pulau Flores, Samba, Timor, Alor, Lembata, Rote, Sabu, Adonara, Solor, Komodo, Palu, dengan total kira-kira 550 pulau. Hari jadi Nusa Tenggara Timur adalah 14 Agustus 1958 dengan Kupang sebagai ibu kota provinsinya. Kita bisa melihat di gambar sebelah kanan atas bangunan khasnya, yaitu Musalaki dengan lambang provinsinya. Kemudian flora identitasnya, yaitu biawak komodo dilindungi di Taman Nasional di Pulau Komodo, termasuk spesies rentan dalam IUCN, hidup di padang rumput terbuka dan hutan belukar. Sedangkan untuk floranya, yaitu cendana, kayu berwarna putih kekuningan, berbau harum jika kering dan dimanfaatkan untuk bahan kosmetika maupun kerajinan. Untuk cerita rakyatnya, yaitu Ile Mau Raja. Di sebuah kampung, hiduplah sekeluarga pembuat kain sarung yang sedang mengalami kekurangan kapas untuk bahan kain sarung. Anaknya bernama Raja mendapat ilham dalam mimpinya untuk pergi ke sebuah gua. Di dalam gua bertemu kakek tua berjanggut panjang dan memberikannya segenggam biji kapas, dan berpesan agar ditanam di ladang orang tuanya. Setelah itu si kakek berubah menjadi ular piton. Raja lari ketakutan sambil membawa biji kapas. Dalam waktu singkat, tanaman kapas tumbuh membesar sehingga keluarga Raja bisa membuat tenun kain sarung yang dengan cepat. Mulailah keluarga Raja hidup berkecukupan. Suatu hari Raja kembali ke gua dan melihat 7 anak gadis berada di gua itu. Ia kemudian diberitahu bahwa sesungguhnya mereka adalah putri ular, dan si kakek adalah orang tua mereka. Rupanya si kakek telah membutakan mata Raja sehingga melihat gadis-gadis itu seperti sosok manusia. Raja kemudian dinikahkan dengan putri bungsu dan membawanya ke kampung. Penduduk kampung melihat Raja memelihara ular piton dan berusaha membunuh ular itu. Rumah Raja dibakar massa sampai hangus, termasuk si bungsu. Mendengar berita duka, keluarga si bungsu membalas dendam. Pasukan ular dikerahkan menyerbu dan dengan mendorong isi perut bumi, memporak-pondakan perkampungan Raja. Perkampungan itu berubah menjadi gunung dan sekarang dikenal dengan Gunung Mau Raja atau Ile Mau Raja. Nah, itu mengenai Provinsi Nusa Tenggara Timur. Besok kita akan melanjutkan memasuki wilayah yang lainnya, yaitu memasuki wilayah Kalimantan.
dengan bahasan pertama adalah Kalimantan Barat. Nah, bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, bisa subscribe channel ini karena subscribe itu gratis. Bonusnya bisa memperoleh banyak informasi. Kemudian tolong channel ini bisa di-share ke teman-teman yang lain agar channel ini bisa memberikan benefit yang sebesar-besarnya bagi bangsa Indonesia. Pesan sponsor yang lain adalah apabila teman-teman ingin memiliki buku ini, bisa menghubungi nomor telepon yang tertera di samping atau dengan memencet kolom nomor telepon yang ada di kolom deskripsi, serta mengunjungi website teguhwiradikusuma.com untuk memperoleh informasi yang lebih detail. Nah, mungkin itu pertemuan kita hari ini. Jadi tetap jaga jarak, tetap menggunakan masker dan cuci tangan dengan teratur, hindari mobilitas jika memang tidak perlu, dan juga menghindari kerumunan. Saya rasa cukup. Kita akan bertemu lagi besok. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.